Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Halo sahabat sehat, bagaimana kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Senang sekali sahabat sehat karena hari ini saya Julia Hartanti kembali menyapa Anda dalam Dokter Kita bersama Kita Sehat. Tentunya dengan berbagai informasi, edukasi, dan juga inspirasi seputar dunia kesehatan. Nah sahabat sehat, telinga merupakan salah satu panca indera yang sangat penting. Namun sayangnya hingga saat ini masih banyak sekali kebiasaan atau cara membersihkan telinga yang kurang tepat. Nah mulai dari mitos yang turun-temurun hingga fakta yang sering kali terabaikan, kita akan bahas semuanya. Kita akan kupas tuntas bersama dua narasumber cantik. Pada hari ini langsung saja kita sapa. Yang pertama ada Dokter Lisda. Halo dokter. Halo Julia. Cantik sekali. Ini setelah melahirkan ya, semakin keluar aura cantiknya. Bagaimana kabarnya dokter? Luar biasa. Luar biasa. Proses panjang akhirnya bisa kembali lagi Julia. Luar biasa. Terima kasih sudah hadir Dokter Lisda. Nah pemirsa dan juga Dokter Lisda tentunya juga sudah ada bersama dengan kita ada Dokter Putri. Halo dok. Halo. Cantik sekali. Bagaimana kabarnya dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Dok, hari ini tema kita kebersihan telinga, mitos dan fakta. Nah ini banyak sekali tentunya ya mitos-mitos yang katanya sebetulnya nggak boleh pakai pembersih telinga yang ada kapasnya. Belum lagi nggak boleh juga dibersihkan setiap hari. Nah itu nanti kita akan bahas ya dok. Ya mungkin pertama yang mau menjelaskan secara umum tentang tema kita kali ini, boleh Dokter Putri silakan. Oke. Kita bantu slide-nya dulu ya. Oh iya, ini ya. Jadi hari ini kita bahas sesuatu yang sangat penting sebenarnya tentang kebersihan telinga ya. Telinga masuk ke dalam panca indera kita ya. Kalau kita telinganya kotor atau bermasalah, otomatis kita kalau beraktivitas itu jadi kurang baik begitu ya. Jadi memang kita harus telinganya dijaga dengan baik, harus bersih dan juga tidak boleh terlalu sering membersihkan telinga. Jadi dia tidak boleh terlalu kotor, tidak juga boleh terlalu bersih nih. Gitu. Tapi sebelum masuk ke sana, kita akan jelaskan dulu tentang telinganya dulu supaya sama-sama mengerti ya. Jadi kalau kita ngomongin tentang telinga itu dari luar kelihatannya seperti ini ya, ada daun telinganya, ada lubang telinganya, ya kan? Nah, kalau lebih masuk ke dalam lagi, sebenarnya komponen-komponennya yang kecil-kecil itu lebih banyak juga gitu. Nah, komponen-komponen yang kecil itu ada yang terlihat, ada juga yang tidak terlihat ya. Kalau yang terlihat biasanya kita kalau dokter atau ya tenaga medis melihatnya pakai alat ya, pakai alat yang ada senternya nanti seperti diteropong gitu ke dalam. Biasanya akan terlihat selain bagian luar, nanti juga terlihatnya sampai ke gendang telinganya. Tuh. Yang di dalam sini dia nggak kelihatan, dia di dalam. Bisa dilihatnya ini hasil dari penelitian ya, terus kemudian dibukukan begitu. Nah, ini kita kan sekarang ngomongin tentang mitos dan fakta tentang kebersihan telinga. Nah, berarti kalau kebersihan telinga, kita ngomongin tentang kotoran telinga, begitu. Kotoran telinga itu kita sebutnya ferumen ya. Ferumen itu kotoran telinga. Nah, secara fisiologis kotoran telinga ini dia memang diproduksi oleh telinga itu memang ada gunanya ya. Yang pertama, dia untuk melembabkan telinga supaya tidak kering. Yang kedua, kalau ada debu atau kotoran-kotoran yang masuk, dia juga bisa tersaring supaya tidak masuk ke bagian telinga yang lebih dalam lagi. Itu fungsinya. Jadi begini, di sepertiga luar bagian telinga itu, telinga kita punya komponen kelenjar keringat dan juga kelenjar serumen ya. Nah, kelenjar itulah yang menghasilkan minyak, lemak. Nah, itu yang digunakan untuk melembabkan telinga. Tapi selain minyak dan lemak tadi ya komponennya itu, kalau kan telinga kita itu terbuka ya. Terbuka artinya setiap kita beraktivitas atau kita pergi jalan, ada debu, ada kotoran, itu bisa saja masuk lewat telinga kanan maupun telinga kiri. Nah, kalau ada debu, kotoran yang mana ada kuman-kumannya ya. Jadi minyak dan juga lemak yang tadi dihasilkan oleh kelenjar serumen, dia akan bersatu tuh dengan debris-debris ataupun komponen-komponen yang dari luar tadi. Debu, kotoran, termasuk juga sel-sel kulit mati ya di sekitar telinga kita.
itu dia akan menyatu dengan minyak dan lemak yang sudah dihasilkan oleh kelenjar keringat tadi. Nah, itulah yang kita sebut dengan kotoran telinga atau serumen ya, kalau bahasa medisnya itu serumen. Nah, jadi serumen ini tadi kan dia berfungsi ya, ada tujuannya gitu. Telinga kita menghasilkan minyak dan lemak tadi itu untuk melindungi telinga kita sendiri sebenarnya, melindungi telinga kita dari debu dan kotoran. Kemudian juga melembabkan saluran telinga kita. Makanya sebenarnya keberadaannya itu diperlukan, tapi tidak boleh juga terlalu banyak. Terlalu banyak sampai kotorannya menumpuk, mengeras, kemudian menghalangi dan menyumbat telinga, itu juga tidak boleh. Begitu. Nah, hari ini kita akan bahas seputar kebersihan telinga itu, mitosnya apa dan faktanya sebenarnya seperti apa. Gitu ya. Yang pertama, mitos yang pertama, serumen ya adalah kotoran yang harus dibersihkan setiap hari. Nah, ini sebenarnya masuk ke dalam kategori mitos ya. Dia tidak perlu dibersihkan sampai bersih banget kayak gitu, sampai udah nggak ada lagi serumennya setiap hari. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena seperti yang sudah dijelaskan di depan tadi, bahwa sebenarnya kita butuh serumen itu untuk membersihkan dan melembabkan telinga kita. Faktanya apa? Serumen itu pelindung alami ya, dikategorikan sebagai pelindung alami, dan dia tidak perlu dibersihkan setiap hari. Kapan perlu dibersihkannya? Ketika kotorannya itu jumlahnya sudah banyak, sudah menghalangi lubang telinga kita, sehingga kalau misalnya masuk suara, biasanya kan kalau ada sumbatan kita jadi agak budek ya gitu. Kalau ada sumbatan jadi agak budek. Nah, cuman juga tidak sampai sudah mengeras itu baru dibersihkan, itu juga enggak juga gitu. Makanya bersihkannya secukupnya. Artinya pada saat membersihkan itu tidak harus selalu betul-betul dalam keadaan bersih total, tapi tidak apa-apa disisakan atau tidak terlalu bersih, atau seperti apa, Dok? Ya, jadi tidak boleh yang sampai kita korek dalam banget, terus sampai bersih banget, sampai kering, itu nggak boleh. Okay. Nah, ini lagi nih, ini yang paling sering, mitos yang paling sering tentang alat pembersih telinga ya. Alat pembersih telinga, mitosnya adalah cotton bud ya, yang seperti ini gambarnya, itu adalah alat yang terbaik, alat yang paling baik untuk membersihkan telinga. Itu mitos ya. Kenapa? Karena ternyata faktanya cotton bud itu justru dapat mendorong kotorannya lebih dalam dan merusak gendang telinga. Jadi kalau kita lihat gambar telinganya, nah ini ya, ini gambar telinganya. Kotoran telinga itu dia cuma ada di bagian sepertiga luarnya saja. Kenapa? Karena secara anatomi, kelenjar yang menghasilkan serumennya itu memang hanya ada di sepertiga luar saja. Jadi sebenarnya nggak perlu kita korek Sampai ke dalam ya, Dok? Sampai ke dalam, sampai gendang sampai ketika ngeluarin cotton budnya itu ada darahnya. Berarti udah kena gendang telinga, berarti udah robek. Kenapa? Karena gendang telinga itu tipis ya. Jadi kalau dia sampai ke sini ya, sampai ke gendang telinga ini menciderai, cotton budnya itu kena, bisa saja melukai bahkan bisa sampai robek, dan itu justru membuat masalah baru. Padahal serumennya mah cuma sekitar sepertiga luarnya aja gitu. Justru kalau kita masukin benda ke dalam telinga, justru malah bisa terdorong serumen-serumennya ini justru masuk ke dalam. Apalagi kalau telinganya memang sudah perforasi atau sudah robek, malah justru akan menimbulkan infeksi begitu ya. Baik. Nah, ini terkait juga tadi dengan cotton bud begitu ya kan. Hingga hari ini juga kan masih sangat dipasarkan di mana-mana, Dok. Nah, mungkin apakah ada cara-cara terbaik untuk cara mengambilnya di sepertiga luar? Nah, itu dijelaskannya nanti, tapi usai jeda pariwara berikut ya, Dok. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat.